Kita tinggalkan informasi pilkada dan beralih ke informasi selanjutnya. Bertekad untuk tingkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemkab Semarang bentuk Satgas Saber Pungli. Dengan menggandeng sejumlah institusi, Satgas ini bertugas memberantas praktek pungli, terutama pada proses perizinan investasi. 22 orang anggota Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar atau yang dikenal dengan Tim Saber Pungli dikukuhkan Bupati Semarang di pendopo rumah dinas Bupati Selasa siang. Tak hanya dari aparat Pemkab, Satgas ini juga berasal dari unsur lain seperti Polri, TNI, Kejaksaan, serta Pengadilan Negeri. Pembentukan Satgas Saber Pungli di lingkup Kabupaten Semarang ini sempat tertunda karena pembentukannya menunggu pelantikan para pejabat kepala dinas. Meski demikian, Satgas yang baru saja terbentuk ini akan segera bekerja memberantas setiap praktek pungli yang ada. Kita sudah menyiapkan beberapa rencana aksi, baik itu yang sifatnya preemptif, preventif maupun represif. Di samping itu nanti juga ada pendukung dari satuan tugas kami yang sifatnya intelijen, yaitu menghimpun fakta-fakta yang ada di lapangan tentang adanya tindakan pungli yang ada di lingkungan masyarakat. DPRD Kabupaten Semarang berharap Satgas Saber Pungli dapat memberi teladan sikap anti pungli sebelum menerapkan kepada pihak lain. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo menabuh genderang perang terhadap praktek ini, pungli di Kabupaten Semarang mengalami penurunan yang signifikan. Yang sekarang sudah agak berkurang laporannya, baik itu di Sub, Kir, baik itu di KTP, kartu kuning. Itu dulu kan pakai kota, kecamatan, di kelurahan, termasuk nanti di desa. Itu juga tidak boleh ada penguatan. Pembentukan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Semarang menjadi penting bagi pembangunan daerah. Pasalnya dengan adanya Satgas anti pungli ini, iklim investasi di Kabupaten Semarang meningkat. Kita sekarang era persaingan. Kalau nanti ada investor-investor yang kesulitan untuk perizinan, jadi nanti tidak mau lagi menanamkan investasinya di sini. Ini ujung-ujungnya apa ya, kita pingin bagaimana masyarakat Kabupaten Semarang ini bisa tidak banyak kemiskinan. Semakin mudahnya proses perizinan akan menarik minat para investor. Tentunya jika tanpa gangguan praktik pungli, peningkatan investasi di Kabupaten Semarang bukan menjadi hal yang sulit. Yuda Irianto melaporkan untuk NET.